kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai pemikiran abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat pada era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad-abad yang kacau. Pada waktu itu ada perpindahan bangsa-bangsa yang mengakibatkan adanya serangan-serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga kerajaan itu runtuh. Filsafat Barat abad pertengahan atau 476 sampai 1492 Masehi bisa dikatakan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filsuf dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan terlambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Selanjutnya, definisi tentang pemikiran masa abad pertengahan. Filsafat Yunani mengalami kemegahan dan kejayaan dengan hasil yang sangat gemilang, yaitu melahirkan peradaban Yunani. Menurut pandangan sejarah filsafat, dikemukakan bahwa peradaban Yunani merupakan titik tolak peradaban manusia di dunia. Maka pandangan sejarah filsafat dikemukakan manusia di dunia. Di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan filsafat Eropa, kira-kira selama 5 abad, belum memunculkan ahli pikir atau filosof, akan tetapi setelah abad ke-6 Masehi, muncullah para ahli pikir yang mengadakan penyelidikan filsafat. Jadi, filsafat Eropa yang mengawali kelahiran filsafat Barat abad pertengahan. Selanjutnya, ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan. 1. Cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Selanjutnya, sikap terhadap pemikiran Yunani. Yang pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena menurut mereka, pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena tidak mengakui wahyu. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati, maka akal dapat dibantu oleh wahyu. Yang kedua, golongan yang menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang data. Nah, setelah membahas mengenai definisi dan ciri-ciri pemikiran pada masa abad pertengahan, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tokoh yang hidup pada masa abad pertengahan. Bahasan yang pertama ialah tokoh yang hidup pada masa patristik. Yang pertama, Justinus Martin. Nama aslinya Justinus, kemudian nama Martin diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaan. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Selanjutnya, dikatakan bahwa filsafat Yunani ini mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Yang kedua, ialah Clemens. Clemens juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Yang ketiga, Tertullianus.
Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dibanding dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting. Apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani tentang kebenaran pada hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Dan yang terakhir ialah Augustinus. Sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonianisme dan skeptisisme. Menurut pendapatnya, daya pikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikiran manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kekayaan yang lebih tinggi. Pembahasan selanjutnya ialah tokoh yang hidup pada masa skolistik. Masa skolistik terbagi menjadi 3, yaitu skolistik awal, skolistik puncak, dan skolistik akhir. Kita masuk pada pembahasan yang pertama ialah tokoh yang hidup pada masa skolistik awal. Tokoh yang hidup pada masa skolistik awal ada 4. Yang pertama, Peter Abelardus. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal dalam sastra romantik, sekaligus sebagai rasionalistik. Yang kedua ialah Johannes Scotus. Pangkal pemikiran metafisis Johannes adalah demikian. Makin umum sifat sesuatu, makin nyatalah sesuatu itu. Yang paling bersifat umum itulah yang paling nyata. Yang ketiga, Anselmus dari Canterbury. Pemikiran dengan akal diterima sepenuhnya bagi pemikiran teologia, akan tetapi bukan dalam arti bahwa hanya akallah yang dapat memimpin orang kepada kepercayaan. Tokoh keempat atau tokoh yang terakhir yang hidup pada masa skolistik awal ialah Petrus Abelardus. Metode yang dipakai adalah rasionalistis, yang menundukkan iman kepada akal. Iman harus mau diawali oleh akal. Selanjutnya, tokoh yang hidup pada masa skolastik puncak. Yang pertama, Albertus Magnus. Di samping sebagai birawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia lahir dengan nama Albert von Pulsdorf, yang juga dikenal sebagai Doktor Universalis dan Doktor Magnus. Kemudian bernama Albertus Magnus. Ia mempunyai kepandaian yang luar biasa. Lebih dari siapapun, ia telah memperkenalkan Aristoteles kepada dunia barat. Sekalipun demikian, ia tetap setia kepada beberapa dalil Neoplatonisme, bahkan telah memperkuat pengaruh Neoplatonisme. Yang kedua, Thomas Aquinas. Nama sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas, yang artinya Thomas yang suci dari Aquinas. Di samping sebagai ahli pikir, ia juga seorang dokter gereja bangsa Italia. Ia lahir di Rocca Secca, Napoli, Italia. Ia merupakan tokoh terbesar skolatisisme, salah seorang suci gereja Katolik Romawi, dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi gereja Katolik. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Termasuk pada pembahasan yang terakhir, sekaligus pembahasan yang menjadi penutup materi kita pada kali ini, yaitu pembahasan mengenai tokoh yang hidup pada masa skolistik akhir. Yang pertama, William Ockham. Menurut pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Yang kedua ialah Cusasus. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi.